Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat radiografer yang super, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam kesehatan, kebaikan, dan kebahagiaan. Sahabat radiografer, ketika kita menjalankan tugas sehari-hari di rumah sakit, pada saat kita melakukan pelayanan pemeriksaan radiologi, harus ada jaminan bahwa tempat yang kita gunakan aman terhadap bahaya radiasi. Salah satu dari alat pelindung diri yang bisa memproteksi radiasi adalah plumbum ya, atau timbal. Dalam hal ini adalah apron proteksi. Apron proteksi ini biasa digunakan oleh kita, bahkan sampai ke layanan radiologi yang terkecil seperti klinik sekalipun biasanya memilikinya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah selama ini kita menyimpan atau menempatkan apron proteksi ini, bagaimana dan seperti apa yang benar menurut ketentuan dan bisa menjamin bahwa alat ini tidak mengalami kerusakan. Mari kita simak diskusi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan akan bisa memberikan wawasan baru buat Anda. Selamat menikmati. Sahabat radiografer, inilah fenomena yang kerap kita jumpai di lapangan. Lead apron yang berfungsi sebagai proteksi bahaya radiasi ditempatkan secara sembarangan, hanya dilipat kemudian main taruh saja di sebuah tempat yang memungkinkan bisa diletakkan. Tentu ini adalah contoh yang keliru, karena boleh jadi dengan cara kerja seperti ini berdampak pada keutuhan dari apron yang memungkinkan terjadinya kerusakan dalam bentuk patahan-patahan plumbum yang ada di dalam apron tersebut. Seperti Anda saksikan pada layar, shielding apron, papan proteksi juga tidak jarang kita sering temui sebagai tempat penyimpanan lead apron. Demikian juga terkadang mobil unit, handle sebagai alat pendorong mobil unit juga kadang kita menempatkan apron di situ. Sekali lagi, itu adalah contoh dari penempatan apron yang tidak benar dan tidak baik. Bagaimana di tempat Anda? Sahabat radiografer, di beberapa tempat di rumah sakit juga ada yang menempatkan apron dengan cara digantung. Ternyata ini juga tidak direkomendasikan karena akan berdampak kepada resiko kemungkinan terjatuh dan juga karena faktor gaya gravitasi. Tidak sedikit apron yang digantung kadang-kadang plumbum atau timbal atau timah hitam tanpa diketahui oleh kita ternyata terjatuh dan menumpuk di bagian bawah, sehingga fungsi dari proteksi radiasi dari apron ini tidak berguna atau tidak berjalan. Apron proteksi atau yang biasa dikenal dengan istilah lead apron adalah sebuah celemek yang terbuat dari plumbum atau timbal, atau masyarakat kita biasa mengenal dengan istilah timah hitam ya. Pada pembuatan apron proteksi ini, ketebalan dari plumbum sebesar 0,35 mm. Ini yang lokasinya untuk di bagian depan. Adapun yang di samping atau di belakang, minimum ketebalannya adalah 0,25. Sahabat radiografer, pemeliharaan lead apron atau apron proteksi ini sangat penting agar terjaga kualitasnya, sehingga ketika kita pakai ada garansi bahwa memang alat ini masih berfungsi dengan baik. Beberapa kesalahan yang mafhum dan sering terjadi di masyarakat kita diantaranya adalah meletakkan apron di atas punggung kursi, atau kadang bahkan ada yang menempatkannya di handle dari alat X-ray mobil unit. Ini akan merusak patahan secara internal dari plumbum ya, karena lead apron ini kan selain plumbum dilapisi oleh kain. Nah, di dalamnya itu kadang plumbum mengalami patahan atau retakan yang tidak terlihat,
sehingga sebenarnya secara fungsi sebagai proteksi kurang maksimal. Termasuk di dalamnya adalah menempatkan apron dengan cara digantung. Ini juga tidak direkomendasikan karena faktor gaya gravitasi terkadang tanpa diketahui ternyata apronnya melorot gitu. Sehingga walaupun secara physically masih utuh, tetapi sebenarnya timbangnya sudah numpuk ada di bawah. Nah, oleh karena itu ketentuan yang memberikan catatan atau rekomendasi cara yang baik dan benar ada pada keputusan Menteri Kesehatan nomor 1250 tahun 2009, yakni tentang pedoman kendali mutu atau quality control pada alat radiodiagnostik. Bila Anda ingin mengetahui secara lengkap nanti mengenai surat keputusan Menteri Kesehatan ini, saya lampirkan pada deskripsi dari judul video ini. Silakan Anda tekan, nanti bisa Anda download secara gratis. Sahabat radiografer, dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1250 tahun 2009 pada bab uji alat pelindung diri ada sebuah catatan yang harus kita cermati. Bunyi dari catatan tersebut adalah penyimpanan atau peletakan apron PB jangan dilipat dan jangan digantung karena dapat menyebabkan kerusakan yang akan mengurangi fungsinya sebagai peralatan proteksi radiasi. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penempatan apron yang baik dan benar adalah dengan cara diletakkan secara telentang di sebuah bidang datar. Namun demikian, jangan juga seperti yang terlihat dalam gambar, yakni ditumpuk tetapi masih ada lipatan-lipatan. Ini juga berpotensi kerusakan yang ada di dalam apron tersebut. Namun yang baik adalah walaupun ditumpuk harus ditata yang rapi, seperti Anda bisa lihat pada contoh di layar monitor Anda. Sahabat radiografer, untuk bisa memastikan bahwa apron yang kita gunakan masih layak pakai, harus secara rutin dilakukan uji alat pelindung diri. Dalam hal ini dilakukan dengan cara melakukan proses fluoroskopi pada seluruh lapisan dari apron. Sahabat radiografer, tindakan atau kegiatan uji alat pelindung diri ini disarankan dilakukan paling tidak 1 tahun sekali. Sahabat radiografer, terkait dengan budaya kita yang masih belum bisa disiplin dalam menempatkan apron, maka perlu dibangun kesadaran bersama sebagai sesama tim pengguna alat apron. Dalam hal ini, unsur pimpinan harus terus melakukan edukasi dan memonitor dalam rangka evaluasi, sehingga ketika kita selesai menggunakan alat apron ini bisa ditempatkan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, salah satu menjadi kunci agar apron benar-benar terpelihara, perawatannya terjamin, harus ada kerjasama dari semua pihak. Sahabat radiografer, demikianlah pembahasan kita tentang bagaimana cara menempatkan atau menyimpan lead apron secara baik dan benar merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1250 tahun 2009. Setelah ini kita tentu juga akan terus membahas tentang keilmuan di bidang radiologi. Sampai jumpa pada tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.